Oke teman-teman, lalu bagaimana cara perawatan tanaman tutor bebek? Itu sangat mudah sekali teman-teman. Ini itu tanaman yang sangat unik. Terus yang tadi karena daunnya atau anaknya itu tumbuhnya di bagian daun teman-teman. Terus cara perawatannya, kalau aku cara merawatnya cukup aku sirami 1 minggu 1 kali teman-teman. Itu pun di indoor. Tetapi kalau di outdoor itu aku sirami seminggu 2 kali, bahkan kalau perlu disirami setiap hari juga tidak apa-apa teman-teman, karena tanaman ini itu menyukai apa ya, bukan set tanaman yang menyukai becek atau katakanlah air yang tergenang teman-teman. Karena tanaman ini hebatnya lagi, tanaman ini bisa hidup di dua alam, yaitu di tanah dan di air teman-teman. Dulu aku sudah pernah mencoba dan aku taruh ke apa ya, benar-benar ke air, itu juga itu loh teman-teman. Katakanlah seperti tanaman rezeki teman-teman. Lah ini juga bisa hidup di dua alam, yaitu yang di air dan di tanah teman-teman. Jadi kalau kalian nggak ada lahan untuk tanaman apa tutor bebek ini, itu bisa digunakan media air, karena tanaman ini itu benar-benar tumbuhnya cepat teman-teman. Dan yang tadi kita lihat, kalau di depan kan walaupun potnya satu, terus bebeknya satu, yang bagian indukannya itu hanya satu tanaman saja, anakannya bisa banyak sekali teman-teman. Mungkin nanti kita lain waktu akan kita pindahkan semuanya. Ya mungkin ada berapa tadi ya? Ada anakan telur bebek itu mungkin 20 atau enggak ya sekitar 20-an teman-teman. Itu banyak banget dan kita membutuhkan banyak pot lagi. Terus tapi tadi yang aku pindahkan hanya 3 saja ya, karena masih sibuk dan repot. Terus apa sih teman-teman, tanaman ini bisa ditempatkan di indoor atau di ruangan dalam, terus juga bisa ditempatkan di outdoor, langsung terkena sinar matahari teman-teman. Jadi menurut pengalamanku dulu aku sudah pernah aku tempatkan di bagian yang outdoor dan di indoor. Kalau di outdoor itu uh, apa ya, langsung terkena sinar matahari, tetapi juga setiap hari harus disirami teman-teman. Kan ini membutuhkan air, dan tanaman sorghum bebek itu paling suka yang terkena air teman-teman. Walaupun cuacanya panas atau terkena sinar matahari langsung, tetapi kalau dikasih air itu juga bisa hidup teman-teman. Dan tanaman ini kalau teman-teman menanamnya di bagian pot yang lebih besar, itu juga nanti daunnya juga akan besar teman-teman. Karena aku sudah pernah melihat di tempatnya temanku, dia juga punya tanaman tutor bebek, itu ditempatkan di bagian pot yang lebih besar dan tumbuhnya juga beda teman-teman. Ya kan apa ya, semakin potnya besar itu semakin juga daunnya juga besar teman-teman, karena ya itu tadi menyerap atau apa memakan tanahnya. Jadi nanti kita lain waktu juga akan memindahkannya di pot yang lebih besar dan hasilnya akan bagus lagi teman-teman. Tetapi ya itu tadi nanti apa ya, harus siap-siap karena anakannya juga banyak. Dan biasanya kalau ditempatkan di outdoor atau di ruangan terkena sinar matahari teman-teman, itu di bagian daunnya ada kayak gigi yang berwarna putih. Lah itu bener-bener that's so beautiful. Dan nanti kita juga akan melihat apa ya, kita mencoba langsung ditanam di bagian pot yang lebih besar teman-teman. Tetapi ya itu tadi membutuhkan waktu proses yang lama, karena kalau kita memindahkan tanaman hias ke pot itu dimulai dari nol lagi loh teman-teman, karena proses adaptasinya dengan pot, terus adaptasi dengan tambahan tanah, terus adaptasi juga suhunya, terus kelembapan teman-teman. Karena dulu pengalamanku sudah pernah, ya itu tadi memindahkan seperti pohon beringin, terus memindahkan pohon tanaman monstera yang di sini. Lah itu terus ada lagi memindahkan apa lagi ya, memindahkan
tanaman palem kuning teman-teman, lah itu benar-benar cukup lama sekali karena dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi. Tetapi yaitu tadi teman-teman, kalau kita memindahkannya ya juga harus hati-hati karena terkadang kalau terlepas dari tanahnya itu bisa mati teman-teman. Selama masih ada tanah yang dipindahkan ke pot itu masih bisa hidup teman-teman. Tetapi kita harus hati-hati dengan tanaman yang palem kuning karena tanaman palem kuning itu kalau dipindahkan di pot, terus kalau tanahnya atau akarnya sudah lepas dari tanah itu sudah tidak bisa hidup teman-teman. Itu ya pengalamanku. Terus sekarang apalagi ya, tanaman cocor bebek ini sebenarnya sudah tanaman yang sangat lama sekali teman-teman, tetapi aku baru punya ya tahun 2000-an teman-teman, tahun 2021 dan 2022 aku baru punya karena aku baru saja teman-teman mengoleksi tanaman hias yang ada di rumah. Terus oke teman-teman, sekedar itu saja tipsku cara merawat tanaman cocor bebek dan semoga bermanfaat. Aku juga masih belajar teman-teman dan kita belajar sama-sama, oke? Jadi kita bertemu di lain waktu. So see you next time on my video. See you, bye. Tanaman cocor bebek menjadi salah satu tanaman hias yang bentuknya unik dan cantik. Cocor bebek memiliki daun tebal seperti daging dan mengandung banyak air. Batangnya lunak dan memiliki ruas. Selain penampilannya yang cantik, cocor bebek juga mudah dibudidayakan. Ya seperti yang aku lakukan teman-teman, itu gampang banget cara memperbanyaknya, tinggal dipindah saja atau tinggal dicabut saja teman-teman anak-anaknya dari indukannya. Selama masih ada akar itu masih bisa hidup teman-teman. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun dan tumbuh secara alami di daerah tropis dan subtropis, terutama di hutan hujan. Tumbuhan ini biasanya tumbuh menempel pada batang pohon atau bebatuan dengan akar rambut yang menyerap air dan nutrisi dari substrat tempat mereka menempel. Cocor bebek dikenal sebagai tumbuhan epifitik karena kemampuannya untuk hidup sebagai parasit tanpa merusak inangnya. Selain bentuk dan adaptasi uniknya, cocor bebek juga memiliki nilai estetika yang menarik. Lalu, apa saja teman-teman kalau tanaman cocor bebek ini ditanam di rumah? Yang pertama yaitu sebagai pembersih udara teman-teman. Cocor bebek seperti tumbuhan hijau lainnya melakukan proses fotosintesis yang memungkinkan mereka menyerap karbon dioksida CO2 dari udara dan menghasilkan oksigen O2. Dalam ruangan, tanaman ini dapat membantu memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi kadar CO2 dan meningkatkan kadar oksigen. Hal ini berdampak positif bagi kesehatan manusia dan memberikan udara yang lebih segar. Terus ada lagi teman-teman, yaitu sebagai penghijauan dan pelestarian lingkungan. Ini pas banget teman-teman kalau sekitar rumah kita yaitu yang udaranya panas, lah terus ditanam tanaman ini atau cocor bebek itu bagus banget ya, seperti di tropis teman-teman, karena tanaman cocor bebek ini warnanya hijau dan enak dipandang teman-teman. Cocor bebek memiliki nilai penting dalam program penghijauan dan pelestarian lingkungan. Tumbuhan ini dapat digunakan dalam rehabilitasi lahan terdegradasi seperti bekas tambang atau lahan yang terkena deforestasi. Kehadiran cocor bebek membantu memulihkan struktur tanah, memperbaiki kualitas air, dan memberikan
tempat tinggal bagi berbagai organisme. Selain itu, tanaman tutor bebek juga bisa menjadi bagian dari taman kota atau proyek penghijauan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan lestari. Oke teman-teman, itu saja sekedar tipsku cara merawat tanaman tutor bebek. Oke teman-teman, sekedar itu saja tipsku cara merawat tanaman tutor bebek, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan aku juga masih belajar teman-teman, dan kita belajar together, oke, bersama-sama. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Don't forget like and subscribe my channel teman-teman. So see you next time in my video. See you, bye.